Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Dana Lois dalam program podcast Mahyunadi Kinsu di Studio 1 Makin di Jalan Hidayatullah, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Narasumber kita sudah hadir di studio, beliau sangat cantik, mungkin kamera sudah mengarah ke beliau, pemirsa di rumah sudah melihat siapa beliau, tapi belum tahu kan, belum kenal kan. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya bacain sedikit nih profil beliau. Beliau adalah salah seorang wanita hebat, sudah mendampingi salah seorang calon pemimpin di Kutai Timur, dan beliau juga sudah merasakan suka duka bersama sang calon pemimpin yang biasa disebut sang petarung. Nah, siapa beliau? Mari kita kenalan dengan narasumbernya. Selamat malam Bunda. Malam. Bunda Masriati, benar ya? Iya. Istri dari Mahyunadi. Betul. Jadi beliau adalah istri dari Bapak Mahyunadi, yang mana Pak Mahyunadi ini maju sebagai calon Bupati Kutai Timur, dan semua masyarakat Kutai Timur sudah tahu tentunya. Nah, untuk lebih mengenal kita cerita-cerita Bunda ya, santai. Boleh. Bunda boleh buka maskernya karena saya aja yang pakai, nggak apa-apa. Oke. Biar lebih enak ngomongnya, karena nanti Bunda bakalan cerita banyak nih terkait kisahnya. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Jadi sehat hari ini? Alhamdulillah. Sudah menemani Bapak keliling, tapi alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah Iya. masih sehat. Anak-anak sehat? Anak-anak sehat semua. Sehat semua, dan juga sibuk sekolah-sekolah darling gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Nih, untuk lebih akrab seperti yang saya katakan tadi, pemirsa yang ada di rumah, jadi sudah tahu ya, yang ada di samping kiri saya, beliau adalah sekali lagi istri dari Bapak Mahyunadi, dan beliau hadir malam ini di sini untuk menceritakan bekesah kalau orang sini ya Bunda ya, sejarah beliau pertama kali ketemu, kemudian sejarah beliau mendampingi dalam suka duka seorang Bapak Mahyunadi. Oke, Bunda, pertanyaan saya yang pertama, nih saya ada sih yang kasih masukan nih pertanyaannya. Bapak ini humoris nggak sih Bu kalau di rumah? Sangat humoris. Hmm. Nggak di rumah, beliau itu nggak di luar, Hmm. nggak di mobil, nggak di tengah orang. Beliau tuh sangat humoris. Hmm. Kemudian jahil juga. Jahil juga ya? Iya. Suka jahilin Bunda ya? Suka jahilin saya. Iya. Terus jahilnya seperti apa Bunda contohnya? Jahilnya itu kadang-kadang ketika saya mendampingi beliau Mhm. ke pedalaman, Mhm. ketika beliau itu menyampaikan sambutan, kemudian selesai beliau menyampaikan sambutan, kemudian bergantian dengan Bapak Wakil Bupati, yaitu Bapak Haji Lulu Kinsu, menyampaikan sambutan. Beliau itu pernah menjahilin saya. Jadi jahilnya itu, tas saya awalnya di samping sini saya taruh, kemudian tiba-tiba kok bergeser ke Ditukar. sampingnya Pak Haji Lulu. Saya nyari di mana, masa iya sih mereka yang geser ke sana. Iya. Kan? Gitu, nggak Betul, mungkin betul. seperti Itu salah satunya. Salah satunya. Terus romantis nggak? Kalau romantis banget. Pernah dibawain bunga jangan-jangan? Pernah lah. Ya, ini kan pemirsa tahu kan, ternyata Pak Mahyunadi romantis, gimana ceritanya? Jadi begini Mbak Dharma, waktu itu saya pernah dikasih kejutan ulang tahun, waktu ulang tahun saya. Nah, waktu itu saya memang ada kegiatan pengajian Al-Hidayah, Iya. yaitu Festival Anak Soleh. Nah, dalam kegiatan itu memang kami sangat sibuk. Lalu beliau menelpon saya untuk bahwa ada anaknya Bu Warni ulang tahun. Jadi saya disuruh pulang. Padahal ulang tahun Ibu. Padahal ulang tahun saya Dikerjain. nggak paham, Iya, nggak iya. ingat kan. Nah, kemudian saya disuruh datang ke sana untuk Iya. menghadiri. Saya bertanya siapa yang ulang tahun. Kemudian beliau menjawab, anaknya yang punya hotel Victoria seperti itu. Terus. Nah, beliau berpesan, anak-anak dibawa semua ya kalau ke sana. Nah, waktu itu saya berpikir yang saya bawa hanya Abi Adil, Ajwa. Muhammad Cengho tidak saya bawa waktu itu. Karena saya berpikir kan masih kecil, Iya, betul. takut ganggu gitu. Nah, ternyata begitu saya sampai ke sana Di Victoria. Saya langsung kaget. Begitu saya buka pintu, saya langsung kaget ngelihat di sana sudah banyak keluarga, saudara, Jadi teman-teman. kejutan. Jadi kejutan.
seperti itu. Indah. Nah, kemudian Bapak itu menelpon saya bahwa beliau bilang, mohon maaf, saya tidak bisa pulang karena ada kendala yang mengharuskan, ada kegiatan yang mengharuskan tidak bisa pulang. Nah, saya sih ya cukup inilah kan, karena saya lihat keluarga semua hadir semua, masa iya Bapak nggak bisa pulang gitu kan. Nah, kemudian beberapa menit kemudian, begitu saya sampai di depan meja, disuruh motong kue kan. Nah, lalu beliau menyanyi. Saya mendengar, saya kenal sepertinya suara ini, tapi mana orangnya gitu kan. Nyanyi, ternyata beliau ada di tempat itu. Masya Allah. Jadi memang romantis ya? Ya, sangat romantis. Sangat Seperti romantis. itu salah satunya. Sampai membawakan bunga juga. Iya. Seperti Di itu. rumah sering jahit juga berarti Bu? Sering banget. Nanti kita ulas lagi terkait Ya, itu. baik. Selanjutnya perhatian seorang Mahyunadi kepada keluarga dan anak-anak. Beliau itu sangat perhatian, sangat bijaksana, sangat penyayang, sangat rendah hati. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian beliau itu orang yang sangat tegas. Saking tegasnya, apalagi dalam urusan sholat. Iya. Jadi saya ini bercerita sedikit Iya, ya. nggak apa-apa. Seperti ini. Iya. Jadi saya pernah waktu itu saya izin untuk keluar rumah untuk menghadiri kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya. Kemudian beliau mengizinkan saya untuk pergi keluar. Lalu saya waktu itu sempat lupa waktu, hampir lupa, Waktu sholat. iya. maksudnya. Jadi Iya. jam waktu sholat tuh hampir terlewatkan, sudah mau maghrib. Iya. Saya masih di kegiatan itu. Kemudian beliau menelpon saya untuk mengingatkan, sudah sholat apa belum? Saya menjawab, belum. Lalu saya dimarahin. Dimarahin, terus saya disuruh pulang. Udah, nggak usah ikut kegiatan lagi. Kalau sholat sampai lupa seperti itu. Memang kami diharuskan sholat berjamaah. Iya. Jadi diharuskan untuk sholat berjamaah. Kemudian ketika Bapak tidak ada, lagi keluar kota atau kemana, jadi yang menjadi imam itu ya kakak tertua, seperti itu. Mungkin para pemirsa di rumah penasaran, seorang Mahyunadi kelihatannya naik mobil bagus, terus pengawalnya mungkin teman-temannya besar, banyak ada. Pernah nggak sih Bunda hidup susah? Pernah. Pernah. Boleh cerita nggak Bunda dari awal? Boleh. Dan saya menikah dengan Bapak itu di tahun 2003. Masih kecil saya Bu. Tahun 2003 saya menikah dengan Bapak. Waktu itu Bapak memang bukan siapa-siapa, masih masyarakat Berarti biasa. mulai dari nol ya? Ya, Mulai dari kurang nol. lebih seperti itulah. Iya. Masyarakat biasa seperti itu. Jadi memang kami pernah merasakan hidup Iya. susah. Pernah juga kami waktu itu kekurangan beras sudah habis, pokoknya makanan untuk di dapur itu sudah pada habis gitu. Kemudian untuk uang, kalau tidak salah saya ingat saya sekitar 50.000 tersisa. Wow. Saya pegang dikasih Bapak waktu itu. Nah, kemudian rencana itu mau saya belikan beras. Seperti itu, mau dibawa ke pasar. Iya. Lalu Bapak kembali datang lagi ke saya mempertanyakan uang itu. Mah, apakah masih ada uang yang saya kasih tadi? Kemudian kata saya masih ada, ini belum dibelikan. Sini, saya yang minta dulu, kita bagi dua. Seperti itu, akhirnya dibagi dua. Karena waktu itu ada bapak-bapak, nggak tahu ya, saya lupa juga, dari Rantau Pulung atau dari Bengalon gitu, datang minta bantuan. Masya Allah. Seperti itu. Akhirnya uang itu dibagi dua, dikasihlah ke bapak itu untuk membantu beliau yang sedang kesusahan. Seperti itu. Padahal keluarga sendiri sedang susah. Ya, seperti itu. Dan belum makan, tidak ada beras. Ini luar biasa.
Jadi mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa dengar ya kisah seorang Haji Mahyunadi betapa rendah hatinya dan beliau berbagi padahal susah. Ya. Ya, dan istrinya sendiri menjadi saksi atas hal itu. Kemudian apa yang seharusnya menjadi milik keluarga tetap dibagi sama orang yang sedang kesusahan. Ini itu ya, ada lagi. Ada lagi. Selain itu, Papa juga kan sudah menjadi wakil rakyat. Pernah juga kami hidup kesusahan selama menjadi pejabat beliau. Jadi waktu itu pernah kehabisan segala-galanya. Akhirnya saya punya emas satu-satunya. Papa suruh lepas untuk dijual. Nah waktu itu, jadi saya lepas, kemudian saya jual. Saya kira buat beli makanan atau apa gitu. Ternyata uangnya itu beliau kasih untuk membantu orang yang sedang kesusahan waktu itu. Ya udah kita kasih gitu kan. Nah pernah juga Mbak Dharma, sudah jadi ketua DPR setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Jadi waktu itu banyak masyarakat datang di halaman rumah sini, sekitar 30-an kalau nggak salah ya, waktu bulan puasa. Nah masyarakat itu meminta THR, seperti itu. Kemudian kami ini memang waktu itu ya pas-pasan juga keuangan. Akhirnya karena Bapak ini kasihan, karena Bapak ini juga ingin menyenangkan masyarakat, tidak ingin mengecewakan. Akhirnya kita berpikir semalaman dari kemana kita mencari dana untuk memberikan mereka kan THR seperti itu. Akhirnya begitu besok langsung kita gini aja dong Bapak, kita jual mobil aja seperti itu. Jadi akhirnya mobil dijual. Besok malamnya diadakanlah buka bersama. Kemudian dana itu ya hasil jual mobil. Iya. Aduh, luar biasa. Jadi saya aja merinding nih Bu sebenarnya dengar kisahnya. Jadi betapa beliau sangat memperhatikan orang lain, mengesampingkan keluarga sendiri, diri sendiri, kemudian lebih milih membantu orang lain. Ya, sampai seperti itu lah. Sampai harta bendanya loh, pemirsa di rumah dijual, mobil mungkin yang satu-satunya dipakai perjuangan malah dijual untuk kemaslahatan orang banyak yang memang butuh bantuan. Ini luar biasa. Saya nanya lagi nih Bunda, tadi udah ternyata pernah melalui fase susah, perjuangan sama-sama, pengorbanan. Beliau sebenarnya ngeyel nggak sih Bu kalau makan di rumah harus daging atau apa selama jadi pejabat, siapa tahu levelnya agak-agak naik? Enggak, biasa aja. Boleh cerita sedikit Bu, gimana? Boleh. Cuman ya itulah, orang di luar sana memang berpikir pejabat itu makanannya wah-wah atau mungkin milih-milih kali ya. Tapi beliau tidak. Beliau sangat sederhana. Ya seperti ya itu makanan kampung, mungkin ikan asin. Nah itu katanya favoritnya ya Bu. Ikan asin, tumis kacang. Ya seperti inilah, seadanya, sesederhana mungkin. Jadi tidak ada makanan, justru beliau tidak terlalu suka makanan yang wah-wah. Mungkin bisa aja sekali-sekali, tapi di luar. Gitu. Ketika sama relasi mungkin, sama anak-anak, sama keluarga. Seperti itu. Terus kalau udah capek nih keluar daerah, kemudian beliau mau pulang ke rumah, pernah nggak dihubungin, Bu masakan ini request, pernah nggak Bu? Pernah juga. Jadi waktu itu beliau pernah makan. Beliau itu kan setiap makan yang enak, ketika tidak bersama saya, beliau pasti ingat saya. Luar biasa. Iya, seperti itu. Iya, jarang-jarang kalau orang kayak gitu mau makan ingat istri. Begitu pulang, beliau kasih resepnya. Beliau ajarin saya. Rasa-rasanya masakannya seperti ini, bumbunya ini. Jadi kita masak berdua, masak bersama gitu di dapur. Ya, jadilah masakan itu. Terus kemudian makan sama-sama. Iya, ini luar biasa. Jadi mungkin pemirsa di rumah bisa menyaksikan sekali lagi saya katakan bahwa seorang Mahyunadi tidak seperti yang dipikirkan sebagian orang ya Bu. Suka hidup mewah, makanannya luar biasa, kemudian orangnya strength gitu kan.
terlalu gimana-gimana, tapi istrinya sendiri bercerita bahwa beliau sangat humble, rendah hati, perhatian sama keluarga. Betul. Dan yang lebih utama adalah rela menjual harta benda demi membantu orang lain. Nah Orang ini lain yang sedang kesusahan. iya, orang lain yang sedang kesusahan. Uang 50.000 buat beli beras dikasih orang. Nah ini Dibagi dua. Iya, dibagi dua. Jadi ini luar biasa sekali. Setelah kisah tadi, sekarang kita masuk ke ranah yang lebih serius, Bunda, terkait perjuangan beliau 3 periode menjadi anggota DPRD, bahkan sempat menjadi ketua DPRD Kutai Timur. Sejak itu Star sudah ditemani berjuang. Saya waktu itu ketika beliau mulai berjuang untuk menjadi terpilih menjadi anggota DPR, waktu itu saya masih hamil besar ketika pelantikan. Kemudian saya melahirkan dan saya tidak bisa aktif selama ini karena saya harus mengurus anak bayi seperti itu. Kemudian ketika beliau terpilih lagi menjadi wakil ketua DPR, itu saya baru bisa aktif karena anak saya sudah besar. Bisa aktif di organisasi yaitu Persatuan Istri-Istri Dewan seperti itu. Jadi kemudian setelah beliau terpilih kembali menjadi ketua DPR, saya aktifnya hanya 3 tahun. Kemudian saya hamil kembali. Jadi konsentrasi sekali lagi. Iya, jadi tidak bisa aktif. Jadi selama beliau menjadi pejabat 15 tahun itu, saya aktifnya hanya sekitar 8 tahun. Karena anak ya. Iya, karena harus mengurus anak seperti itu. Kemudian di dalam organisasi itu juga saya belajar banyak juga tentang bagaimana menjadi istri pejabat yang baik seperti itu. Iya, kalau nggak belajar nanti jadi sosialita ya Bu ya. Kayak ibu pejabat lainnya kan. Harus yang bermerek-merek. Kayaknya Ibu sederhana sekali, saya kagum Bu. Selanjutnya nih, waktu pertama kali tahu seorang Bapak Haji Mahyunadi mau maju jadi Bupati Kutai Timur di tahun 2020, itu taunya pertama kali Pak Unat sendiri yang ngasih tahu atau Bunda dengar dari orang lain? Gimana tuh? Iya. Waktu pertama kali saya tahu itu beliau sendiri yang menyampaikan. Waktu itu kami lagi di Jakarta rasanya. Nah, beliau menyampaikan bahwa, "Mah, saya kepengen maju jadi bupati." Terus saya bertanya, "Apa benar? Serius?" "Iya benar," kata beliau. Kemudian saya sempat terdiam dulu. "Apakah sudah yakin?" saya bilang. Kata beliau sudah yakin. Nah, akhirnya saya berpikir selama berapa hari gitu, 3 hari kalau tidak salah. Kemudian saya setelah mendengar program atau kegiatan ketika nanti beliau menjadi bupati, beliau akan melaksanakan seperti ini. Lalu saya mengizinkan beliau dan saya sangat mensupport karena program beliau itu sangat bagus seperti itu. Program yang akan membuat perubahan di Kutai Timur. Jadi seorang istri mensupport, mendoakan. Bahkan mendampingi, Bunda. Aku lihat nih foto-fotonya di berbagai kecamatan di Kutai Timur selalu ada di samping beliau. Betul. Ini katanya tadi mau jalan lagi nih sama Bapak. Rencananya seperti itu. Kalau tidak ada halangan. Iya, mudah-mudahan. Terus gini Bunda, tahu beliau tinggalkan jabatan sebagai anggota DPRD provinsi. Ini kan menghasilkan duit nih, Bunda. Terus mau jadi bupati otomatis lepas posisi ini, otomatis penghasilan tiap bulan stop. Iya kan? Perasaannya ada nggak sih ngeluh-ngeluh di hati? Aduh, gimana ini kayak istri, aduh, piring nasi gitu kan? Enggak ya? Kalau saya sih biasa aja, karena mungkin sudah terbiasa dengan keadaan yang sesederhana seperti ini. Jadi tidak kaget ketika Bapak menyampaikan bahwa Bapak akan mengundurkan diri atau bagaimana. Saya nggak kaget. Saya bilang, ya kalau memang itu yang terbaik untuk kita semua, ya tidak apa-apa. Apalagi programnya luar biasa Bunda ya. Saya bilang seperti itu. Bunda tahu nggak programnya salah satunya adalah penyediaan baju gratis untuk anak sekolah. Ini luar biasa. Sebagai ibu-ibu di luar, banyak ibu-ibu yang berpindah ke Mahyunadi Kinsu karena apa?
baju sekolah gratis. Kalau ibu di luar kan seneng nih yang gratis-gratis karena memang sangat membantu perekonomian. Setuju nggak dengan program itu Bunda sebagai Sangat seorang ibu? setuju saya, karena saya seorang ibu merasakan juga. Betul. Selama ini kan yang gratis itu hanya SPP, Iya, betul, yang betul saya sekali. rasakan, yang ibu-ibu yang lain juga masyarakat lain rasakan. Nah, ketika saya mendengar paparan dari beliau, dari Bapak, bahwa beliau ketika terpilih nanti akan menggratiskan semua, baik itu dari seragamnya, dari sepatu, dasi, buku, dan lain-lain sebagainya. Jadi semua digratiskan. Iya. Seperti itu. Karena ada beberapa sekolah mungkin yang pemirsa di rumah tahu ada agak nakal dalam tanda kutip. Buku sudah gratis disuruh bayar. Benar. Baju, aduh, seakan-akan bahwa ini wajib harus ini. Jadi tidak semua warga di Kutai Timur mampu ya Bunda ya. Betul. Tidak semua sama ekonominya sehingga mungkin pemirsa yang ada di rumah mohon untuk didengarkan baik-baik bahwa seorang Mahyunadi Kinsu pasangan nomor 1 maju untuk membuat sebuah perubahan terutama bagi anak-anak kita ya Bunda ya. Dan istri beliau sendiri menjadi saksi mengizinkan suami beliau untuk maju dengan syarat programnya bermanfaat Bunda ya. Betul. Pastinya sudah bawa dalam doa, agak deg-degan, pengorbanannya luar biasa dengan mundur dari jabatan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sehingga program yang mereka ajukan luar biasa, istri pun merestui. Setuju Bunda ya? Sangat setuju saya. Iya. Nah, Saya next. sangat mensupport, saya Iya. sangat setuju. Ya, next. Sekuat apa dan setegar apa seorang bunda ketika beliau mengatakan bahwa kamu harus ikut aku berjuang. Mau ikut hari itu Bunda? Mau saya, karena saya dalam hati saya berpikir Bismillah. Ketika saya keluar rumah, saya mengucapkan Bismillah, Insya Allah saya kuat, saya bisa, seperti itu. Jadi ketika saya mendampingi beliau keliling kecamatan, Iya, bahkan naik kapal, Iya. itu kletek, aduh luar biasa. pernah waktu itu saya sempat drop. Waktu itu setelah pertemuan, karena pertemuan itu kan satu hari itu kadang sampai 5 kali pertemuan. Bahkan kadang sampai tengah malam baru kita ada waktu istirahat. Nah, waktu itu saya bangun sholat subuh, kemudian ngerasa badan kurang fit, Karena kecapean. karena kecapean mungkin seperti itu. Akhirnya saya bawa baring lagi, saya bawa istirahat lagi, kemudian saya lanjut sholat lagi. Setelah itu saya istirahat kembali, baru lanjut ke daerah lain lagi, kecamatan yang lain lagi, seperti itu. Dan alhamdulillah masih sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Sering gak sih Bunda ingetin sama Bapak, Bapak jangan lupa pakai masker, pokoknya jaga kesehatan, minum vitamin, sering diingetin? Sering sekali. Karena istri saya tahu adalah alarm terkuat untuk para suami, bener nggak Bunda, setuju nggak? Betul, setuju. Setuju, jadi yang cerewet itu biasanya istrinya, sudah makan atau belum gitu kan? Tapi saya sih nggak seberapa cerewet menurut saya ya. Saya memang apa yang harus saya katakan, tapi jika ada yang tidak terlalu penting bagi saya, ya saya diam. Nggak banyak ngomong. Iya. Kayaknya udah siap nih jadi istri bupati. Aduh, seneng banget aku. Amin, amin. Mudah-mudahan terpilih Bunda ya. Amin. Ini saya mau nanya lagi Bunda terkait pendampingan Bunda untuk seorang Haji Mahyunadi berjuang. Otomatis istri-istri kan harus juga ada hal yang diperbuat. Selain pengajian Bunda, apalagi yang dibuat seorang Bunda untuk menggait suara-suara ibu-ibu mama yang ada di Kutai Timur? Pengajian tadi ada ya kalau nggak salah ya? Untuk saat ini sih saya memang yang pertama saya ketua pengajian Al-Hidayah. Dan itu besar kayaknya Dan nih. itu besar. Iya. Dan alhamdulillah saya masih menjadi ketua. Nah, jadi saya masih bergerak di pengajian-pengajian juga seperti itu. Jadi untuk kedepannya, jika Bapak terpilih menjadi bupati, insya Allah saya akan bina pengajian-pengajian yang ada di Kutai Timur ini. Amin, amin. Insya Allah. Kemudian selama ini kan Mbak Dharma pengajian ini begitu kita datang mendengarkan ceramah, Ustadz ceramah, lalu selesai kita pulang. Jadi tidak ada pelajaran-pelajaran atau pelatihan yang lain. Nah, saya berharap ketika Bapak Mahyunadi terpilih nanti, saya ingin ketika
ada pengajian atau apa, saya ingin mungkin di dalam itu ada pelatihan-pelatihan seperti itu ya, mungkin untuk keterampilan atau bagaimana supaya meningkatkan ekonomi keluarga, seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan kepribadian dan lain sebagainya. Itu yang saya ingin jika beliau terpilih nanti, seperti itu. Jadi gini Bunda, saya sudah menginterview beberapa ibu-ibu sebenarnya dalam proses saya selama di Kabar Restorasi dan Kaltim Terkini Media. Baru ibu yang ngomong seperti itu Bunda, jujur. Memikirkan gimana seorang, di Sangatta ini kan banyak perempuan-perempuan yang menjadi penopang ekonomi keluarga, seperti Bunda tadi bilang, sehingga memang butuh keterampilan ya. Betul. Jadi ini angin segar ya buat emak-emak yang ada di Kutai Timur. Sekali lagi jangan lupa pilih paslon nomor 1 Mahyunadi Kinsu. Istri beliau sudah membuat program sendiri sebenarnya untuk emak-emak ya Bunda ya, setuju ya? Cuman tidak pernah disampaikan. Ya, jadi malam ini beliau belak-belakan bahwa insya Allah ketika ditakdirkan oleh Allah terpilih menjadi Bupati Kutai Timur Pak Mahyunadi, tentunya Pak Haji Kinsu sebagai wakil, istri beliau juga sudah menyiapkan hal-hal untuk masyarakat Kutai Timur, khususnya perempuan-perempuan ya Bunda ya. Dan ini merupakan angin segar sih bagi masyarakat bahwa ternyata istri calon bupati aja memikirkan nasib perempuan-perempuan yang ada di Kutai Timur. Mudah-mudahan ya Bunda. Bunda, ini kan next pertanyaan nih. Lagi musim politik, dan saya tahu betul sebagai orang media bahwa beliau seorang tokoh. Otomatis dalam kehidupan ini kan banyak yang suka kita dan tidak suka. Betul. Banyak yang mencemooh kita, banyak juga yang menyukai. Begitu pula dengan seorang Haji Mahyunadi. Gimana cara Bunda menyikapi ketika mendengar beliau dicemooh, difitnah? Sedih nggak sih Bunda? Ya, kalau sedih sih sedih. Cuman sikap saya sih jangan dibawa baperan aja. Jangan dibawa baper. Kemudian biarkan aja orang mencemooh, beri aja senyuman, kemudian anggaplah itu sebagai motivasi kita untuk kedepannya agar kita bisa menjadi lebih baik, dan anggaplah itu sebagai alarm untuk membangunkan kita supaya kita lebih bergegas untuk menuju kegiatan-kegiatan yang positif untuk kita menjadi lebih baik dan orang yang lebih sukses, seperti itu. Jadi kejelekan dibalas malah dengan kebaikan. Betul. Tetap berpikir positif. Ya biasanya sih Bunda kalau ibu-ibu itu kan biasanya baperan, tapi Bunda berusaha untuk menyikapi dengan baik. Ya seperti itu. Beri senyuman aja, tidak usah terlalu ditanggapi. Karena netizen paling pintar, kayak komentator bola ya Bunda ya. Kayaknya tahu aja gitu, padahal sebenarnya nggak tahu. Iya. Ya karena mungkin belum kenal. Sekali lagi tak kenal maka tak sayang. Benar. Gitu. Ini selanjutnya, apabila Bapak terpilih menjadi Bupati di Kutai Timur, apa yang Bunda akan lakukan? Jadi begini, yang akan melakukan, yang akan bekerja keras itu kan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Saya sebagai istri akan selalu mendukung, akan selalu mensupport kinerja-kinerja beliau, supaya beliau itu bisa bekerja dengan baik, dengan nyaman, seperti itu. Dan juga saya tidak akan membebani beliau dengan urusan keluarga yang tidak begitu penting. Saya juga tidak akan memberikan kemanjaan-kemanjaan saya yang tidak begitu penting juga, dan saya juga tidak akan merongrong dari belakang yang hal-hal yang tidak baik, karena saya tahu di balik lelaki yang sukses itu ada wanita yang bijaksana dan baik. Setuju. Seperti itu. Kemudian di balik lelaki yang hancur dan terpuruk itu ada wanita yang serakah di belakangnya. Jadi seperti itu menurut saya. Ini luar biasa kalimatnya, dan seperti kita ketahui bersama Bunda, di Indonesia ini banyak orang korupsi gara-gara istrinya. Ya, karena kehidupannya mau barang-barang branded atau apa. Nah, kalau saya dengar dari kalimat Bunda, ini malah menekankan kepada diri sendiri bahwa akan benar-benar mendampingi dan hidup sesederhana mungkin, mencoba untuk adanya berbakti sama masyarakat. Betul sekali. Seperti kata Haji Lulu Kinsu, mewakafkan diri untuk masyarakat. Karena memang
beliau berdua itu memang tidak mencari kekayaan, tidak mencari kedudukan, istilahnya tidak mencari jabatan, tidak mengejar jabatan yang betul-betul ini. Jadi beliau itu betul-betul ikhlas untuk wakafkan diri untuk memperjuangkan masyarakatnya. Iya, seperti benar itu. sekali. Dan saya bisa melihat juga ketika beliau berorasi, kayaknya dari hati. Benar. Dari di debat Bupati juga kelihatan dari hati saat ngomongnya. Mudah-mudahan. Benar-benar saya Iya. sewaktu itu nonton debatnya sempat sedih. Deg-degan Bu, deg-degan nggak? Oh, deg-degan udah lah. Iya, gimana ceritanya? Kalau deg-degan udah deg-degan sekali. Jadi ya ketika ending terakhirnya itu saya sempat hampir menangis. Karena itu saya lihat memang betul-betul beliau itu dari dalam hati yang keluar kata-kata seperti itu. Iya. Dan juga itu benar-benar bisa dilakukan ketika beliau terpilih nanti oleh beliau. Iya. Mungkin seperti itu. Karena kita tahu bersama bahwa kalau orang berbohong itu tidak seperti itu ngomongnya. Kalau saya lihat memang benar-benar dari hati dan tulus, saling rangkul lagi Bunda, jadi merinding. Dan luar biasa sambutan masyarakat Kutai Timur. Semoga beliau berdua menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Pernah jatuh sakit tapi tetap berjuang. Berapa kecamatan sudah nih Bunda yang dikunjungi? Banyak. Lupa saya sudah. Saking banyaknya ya. Iya. Karena kadang masuk dapil 3, masuk dapil 4. Jadi entah berapa titik saya lupa karena saking banyaknya seperti itu. Saking banyaknya sehingga memang, dan satu desa saya lihat gini lah Bunda, Kecamatan Sangkulirang, desa ABCD. Iya, betul. Ini jadi luar biasa. Jadi kita nggak bisa ngingat kadang. Dan ketemu macam-macam orang. Satu lagi Bunda, saya nanya sebelum berakhir, Pak Mahyunadi ini kan orangnya gagah nih. Pernah cemburuin Pak Mahyunadi nggak sih? Cerita sedikit. Ini biar pernah nggak sih Bunda? Saya penasaran. Dari tadi ngomong sama teknisi. Saya boleh nanya nggak ya gini ya? Pernah nggak ngerasain? Jadi Mbak Dharma ya namanya perempuan Betul. ya relatif lah. Cara menghandle-nya rasa itu cemburu gimana tuh Bunda? Relatif lah namanya perempuan, cemburu pasti ada. Cuman tinggal dalam diri kita aja lagi mensikapinya bagaimana. Betul, Seperti setuju. itu. Saya sih lebih milih banyak bersabar. Lebih milih ya saya senyumin aja. Ya, karena tahu Senyum aja. pejabat pasti banyak yang kemari ya Bunda ya, Ya, seperti teman-teman itu. politik dan lain-lain. Nah justru itu juga. Selain itu, ketika beliau waktu itu menyampaikan bahwa beliau akan maju, saya mengatakan bahwa kehidupan kita ini sekarang sudah nyaman. Keluarga kita alhamdulillah baik-baik aja, bahagia aja. Istilahnya dalam keuangan juga alhamdulillah cukup Ya, aja, alhamdulillah. walaupun pas-pasan. Ya, alhamdulillah. Seperti itu, alhamdulillah. Nah, sempat berpikir seperti itu. Saya bilang ya kalau Bapak menjadi bupati, Bapak jangan pernah berubah. Tetap seperti sesederhana seperti sekarang ini. Tetap menjadi orang yang biasa-biasa aja, seperti itu. Jadi saya ingin seperti itu. Nih satu lagi nih buat mama yang ada di rumah, bahwa seorang istri Haji Mahyunadi menjadi alarm ya Bunda ya, penasehat juga, ngasih saran juga bahwa ketika menjadi bupati ataupun pejabat besar nantinya mungkin harus tetap rendah hati. Bukan mungkin sih, harus tetap rendah hati. Kemudian tidak berubah terhadap orang lain, peduli orang lain, keluarga. Peduli sama masyarakat, seperti itu. Itulah harapan saya juga ketika beliau nanti terpilih. Beliau harus bisa membina masyarakatnya. Kemudian harus bisa bekerja dengan maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti itu. Nah itu tadi yang mau saya tanyakan sebenarnya, doa dan harapan untuk seorang Haji Mahyunadi ketika terpilih nanti. Ya, saya kalau untuk doa ya selalu berdoa. Ya. Kemudian ya harapan saya secara pribadi, ya saya berharap beliau itu tetap menjadi orang yang seperti sekarang ini. Saya berharap seperti itu. Kemudian saya juga berharap kepada beliau
supaya beliau tuh bisa selalu memperhatikan masyarakatnya, bisa menyayangi masyarakat, bisa membina masyarakatnya, supaya menjadi pemimpin yang betul-betul jujur, amanah, seperti itu. Iya. Ini luar biasa. Sudah satu paket sih sebenarnya Bunda kalau saya dengar. Sudah memberikan doa untuk suami, kemudian harapannya ketika terpilih, kemudian pesan dan jangan lupa mementingkan kepentingan masyarakat, dan paling utama kalau mungkin pemirsa yang ada di rumah memperhatikan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Bunda, istri dari Bapak Mahyunadi, bahwa pesan beliau sebenarnya jika ingin perubahan di Kutai Timur, khususnya untuk mama ya Bunda ya, pilih paslon nomor 1 Mahyunadi Kinsu, karena ada banyak hal yang mungkin Bapak Ibu di rumah, adik kakak milenial yang ada di rumah yang bisa kita jadikan sesuatu sehingga terjadi perubahan di Kutai Timur ketika paslon nomor 1 ini diberi kesempatan untuk bekerja di sini Bunda ya. Sebenarnya Bunda gini, saya mau nanya, ketika beliau jadi bupati, bangga ada, tapi tetap rendah hati ya. Tetap rendah hati. Istrinya juga harus rendah hati Bunda. Iya benar. Harus. Jangan berubah tiba-tiba langsung jadi sosialita yang luar biasa. Setuju nggak sih? Kalau saya lihat Bunda ini ya, sederhana orang, mudah-mudahan juga tetap sama. Mendampingi beliau, saling menasehati, saling memberi masukan, mengingatkan ya Bunda ya. Iya. Ini luar biasa. Dan jadi seperti itu. Ya, harapan saya sih juga kepada seluruh masyarakat Kutai Timur ini, saya berharap agar bisa memberikan, mengikhlaskan atau mempercayakan pilihannya kepada Bapak Mahyunadi dan Bapak Haji Lulu Kinsu, agar beliau berdua bisa terpilih menjadi Bupati Kutai Timur. Dan mudah-mudahan harapan saya juga ketika beliau terpilih nanti, saya meminta kepada seluruh masyarakat, doakan beliau agar mereka menjadi orang yang amanah dan jujur. Seperti itu. Dan Bunda siap mengingatkan ketika beliau salah langkah. Siap. Itu komitmen. Iya, betul. Pemirsa yang ada di rumah, hampir sejam kita obrolan santai dengan beliau. Semua sudah diungkapkan betapa sederhananya seorang Haji Mahyunadi. Sebenarnya malam ini istri Pak Wakil juga kita undang, tetapi karena beliau ada kesibukan, mungkin next time kita bisa ketemu sama beliau ya Bunda ya. Iya. Dan tidak kalah seru juga nanti nih kalau diberi kesempatan untuk menginterview beliau di podcast. Dan saya yakin pemirsa yang ada di rumah sudah mendengarkan dengan baik apa yang diungkapkan oleh seorang Bunda istri dari Haji Mahyunadi, calon Bupati Kutai Timur yang akan bertarung di tanggal 9 Desember 2020. Harapannya mari memilih dengan cerdas ya Bunda ya, seorang calon pemimpin yang begitu luar biasa, yang mempunyai prinsip harus ada perubahan di Kutai Timur. Ya. Dan jangan lupa datang di TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih pasangan nomor 1. Tangannya dulu Bunda. Pasangan nomor 1. Iya, Mahyunadi dan Bapak Haji Lulu Kinsu. Iya, Haji Lulu Kinsu. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa kembali di program podcast Mahyunadi Kinsu selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang juga sangat menarik. Saya Darna Lois pamit undur diri, dan Bunda Masriati istri dari Bapak Haji Mahyunadi. Selamat malam, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya, jangan lupa tanggal 9 Desember, pilih nomor 1 Mahyunadi Kinsu.